Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dicurahkan, yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kajian rutin kita dalam pembahasan fikih hukum-hukum Islam dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan bahasan kita masih tentang haji dan umrah. Dan insyaallah ini hari ini selesai nih bahasan haji dan umrah insyaallah. Sesuai dengan telah berakhirnya musim haji, pas banget selesai ya. Taib, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang ziyaratul Madinatil Munawwarah, ziarah ke masjid ke kota Madinah ya. Nah, ziarah ke kota Madinah Munawwarah. Kemudian telah kita bahas juga fadlul Madinah, keutamaan kota Madinah sudah. Dan penulis hafizahullah membawakan beberapa hadis ya tentang keutamaan kota Madinah dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Kemudian yang sudah kita bahas juga keutamaan fadlu masjidiha, keutamaan Masjid Nabawi dan keutamaan sholat di dalamnya. Ini pun sudah kita bahas. Kemudian ada ziaratil masjidi wal qabri syarifaini, adab ziarah Masjid Nabawi khususnya dan ziarah kubur ya. Ziarah kubur syarifaini. Ini sudah kita bahas. Betul ya? Ada berapa ini adab masuk Masjid An-Nabawi khususnya dan masjid-masjid lain yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana tadi kita masuk masjid ini ya atau musola ini. Untuk masuk dengan kaki kanan dulu, kemudian membaca doa masuk masjid, kemudian tahiyatul masjid, dan seterusnya. Sudah kita bahas kan sini? Sudah ya? Sudah. Atau belum semua? Sekarang Kuba. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan bahasan baru yaitu Masjid Quba. Ziarah ke Masjid Quba. Dan kita tahu semua bahwa Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun tentu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya dan juga para sahabat. Masjid ketiga ya, yang dibangun di atas permukaan bumi ini
Setelah Masjidil Haram, Ka'bah, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Quba, baru Masjid Nabawi. Dan tentu Masjid Quba ini dibangun oleh Nabi SAW ketika beliau hijrah, sebelum masuk ke kota Madinahnya, beliau singgah di Quba. Quba itu ya pinggiran Madinah. Kemudian beliau membangun masjid di situ yang dinamai dengan Masjid Quba. Nah, kalau kita ke sono ya jangan ditinggalilah untuk ziarah ke Masjid Quba ini ya, mumpung di sana. Baik, kita baca apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Yusannu liman atal Madinah, disunahkan bagi orang yang ada di kota Madinah, ayya umma masjid Quba, untuk datang ke Masjid Quba. Fa yusalli fi, lalu dia salat di situ di Masjid Quba, iqtidaan bi Rasulillah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah enggak ini? Ya sunnah, alhamdulillah. Haitsu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dulu ya salat di dalamnya, dan beliau sering ziarah ke Masjid Quba itu, baik itu masyian dengan jalan kaki, warakiban, dan menaiki kendaraan. Ya, jalan kaki berapa kilo sih? Kalau jarak kota sampai ke Quba? Setengah jam. Jalan apa? Kaki. Jalan kaki setengah jam. Oh, sekarang setengah jam. Berarti sini mana? MM sono. Alun-alun ya. Alun-alun ya. Baik. Jadi Nabi SAW sering ke Masjid Quba itu, baik itu jalan kaki maupun naik kendaraan. Dan sering beliau ke Masjid Quba itu hari Sabtu, Yaumus Sabt, wa ya'tihi Yaumus Sabt, dan beliau sering ya ke Masjid Quba itu hari Sabtu. Makanya sekarang tuh hari kalau Sabtu rame ya, parkiran penuh gitu. Karena Nabi sering seperti itu hari Sabtu. Fa yusalli fi raka'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat di Masjid Quba tersebut. Berarti ini sunnah dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu keutamaannya sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berarti wudu dari rumahnya. Berarti kalau kita dari mana? Dari hotel begitu. Dan ini sunnahnya seperti itu. Tsumma ata masjida Quba'in, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi, lalu dia salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umrah, maka pahalanya seperti pahala umrah. Masya Allah. Ini keutamaan salat di Masjid Quba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada masalah sampai di sini ya. Berarti kalau sekarang di sana bisa berulang-ulang ya, bisa ya, pakai kendaraan ya bisa, jalan kaki juga bisa, dan alhamdulillah sekarang mudah untuk ke sana, mudah, jalannya sudah cakep, sudah bagus, nyaman, kanan kiri apa? Jajanan. Kopi juga ada, tinggal ngopi, duduk-duduk, nyewa sepeda listrik ya. Oh, dan ya, alhamdulillah Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya. Ya tinggal yang beratnya ini apa sih? Kesononya ya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan akhirullah. Azani Allah wa iyyakum. Masalah berikutnya adalah Al-Baqi'u wa Uhudun. Ziarah ke Baqi' dan Uhud. Ziarah ke pemakaman Baqi' dan Gunung Uhud. Baqi' tentu kita tahu semua adalah kuburan. Makanya beliau hafizahullah ta'ala berkata, Al-Baqi'u maqbaratul muslimina bil Madinah. Baqi itu nama pemakaman kuburan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Baqi ya.
Dan dekatlah Baqi itu dengan Masjid Nabawi ya. Tapi kalau dulu di zaman Rasul itu ya jauh, karena masjidnya juga dulu masih kecil gitu kan. Kemudian kuburannya, pemakaman juga masih sedikit kan. Berarti jauh jaraknya itu sebenarnya. Tapi sekarang kan sudah dekat, hampir sebelahan dengan Masjid Nabawi itu kan. Insyaallah. Itu Baqi. Jadi Baqi itu adalah kuburan kaum muslimin di kota Madinah. Wa fihi dufina khalqun katsirun minas sahabah, dan di situ banyak para sahabat yang dimakamkan di situ. Termasuk Aisyah enggak? Pokoknya banyak dah. Banyak para sahabat di situ. Wa ma zala yudfanu fihil muslimuna ila ayyamin nasi hadhi, dan sampai sekarang pun banyak kaum muslimin yang dikubur di situ. Bahkan jamaah haji, jamaah umroh yang meninggal di sana kubur di situ enggak? Kubur di situ, alhamdulillah. Pengen enggak mati di sana? Pengen ya, sudahlah. Sering-sering umroh ya. Berarti boleh enggak minta gitu, untuk minta sama Allah untuk diwafatkan di sana? Ya boleh-boleh saja untuk diwafatkan di sana, alhamdulillah. Wa katsirun ma hum ulaika alladziina ya'tuna al-Madinata tama'an fil mauti biha liyudfanu fil Baqi. Bahkan banyak dari kaum muslimin yang datang ke Madinah tuh pingin banget mati di situ dan dikubur di situ. Termasuk kita ya, insyaallah ya. Kalau umroh haji itu berharap ya meninggal di sana ya, mengharap meninggal di sana. Tapi qadarullah nggak tahu di mana. Apa di sana atau di sini atau di mana kita tidak tahu. Alhamdulillah. Jadi banyak dari kaum muslimin yang udah di sana atau yang belum di sana lah berharap untuk meninggal di sana dan dikubur di pekuburan Baqi. Ya tentu di sana di samping dekat sama orang-orang terbaik ya, itu para sahabat. Di samping di tanah suci kan, masya Allah. Kemudian Uhud. Artinya boleh nggak kita ziarah ke kuburan Baqi? Ya boleh dengan adab-adab ya, dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang bebas nggak? Dijadwal, ya dijadwal ya. Kalau wanita boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Wa Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah gunung yuhibbuna, yang gunung itu mencintai kami, mencintai kita. Wa nuhibbuhu, dan kami pun mencintai dia. Itu kata Nabi SAW. Jadi gunung Uhud itu adalah gunung yang dia itu cinta kepada kita, senang sama kita nih, Nabi dan para sahabat. Dan kami pun, Nabi dan para sahabat, mencintai gunung Uhud itu. Wa fi khudnihi dufina bid'atun wa sab'una syahidan. Dan di gunung itu, di Uhud itu, gunung Uhud itu dimakamkan kurang lebih 70 sekian ya yang mati syahid dari para syuhada perang Uhud itu ya. Allati darat rahaha fi ahdanihi wa nusibat ilaihi wa summiyat ghazwata Uhudin. Yaitu orang-orang yang ikut berperang dalam peperangan yang terjadi di situ, sehingga perang itu dinisbatkan kepada gunung itu, yaitu perang Uhud atau gunung Uhud, perang Uhud. Dan ini penting. Fa idza arada ahadun qadimal Madinah, apabila ada salah seorang yang datang ke kota Madinah untuk ziarah ke pemakaman Baqi atau ke syuhada Uhud, maka tidak masalah. Tidak ada yang melarang, boleh-boleh saja ziarah ke Baqi, monggo, ziarah ke syuhada Uhud ya, monggo, silakan. Tidak ada larangan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur thumma adzina
biha. Sebagaimana dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Pernah nggak Nabi? Nah, Nabi pernah melarang kaum muslimin, para sahabat waktu itu ziarah kubur. Ya, kemudian beliau mengizinkannya. Kenapa dulu Nabi melarang? Ya, karena masih menjaga tauhid mereka, masih menjaga akidah tauhid mereka. Karena mereka kan baru masuk Islam kan, dikhawatirkan kalau diizinkan ziarah nanti masih terpengaruh dengan kebiasaan dulu di zaman jahiliyah. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah iman mereka kuat, akidah mereka kuat, tauhid mereka lurus, maka baru Nabi mengizinkan mereka, para sahabat, untuk ziarah kubur. Dan itu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur tsumma adzina biha litadzakkuril akhirah. Nah, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat, dan memberikan mau'idhah, peringatan ya tentang kematian itu. Tapi ingat, perlu diperhatikan, wajib diperhatikan ketika ziarah kubur itu dari hal-hal yang menyelisihi syariat. Di antaranya apa itu? Tabarruk bil kubur. Ngalap ya gitu ya. Ngalap berkah kepada kuburan itu dengan mengelap-ngelap tanahnya, ngelap-ngelap ini, ngelap-ngelap itu, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, kemudian minta-minta di situ, istighotsah, minta pertolongan kepada ahli kuburnya, minta syafaat kepada penghuni kuburnya, bertawasul dengan mereka, dan yang lainnya dari perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ada nggak orang-orang seperti itu di sono? Ya mungkin ada sedikit lah ya. Karena tentu di sana juga gitu kan. Ayo macam-macam. Tapi tentu di sana sini ya masih banyak lah hal seperti ini ya, tabarruk dengan kuburan, istighotsah, minta pertolongan, bantuan kepada penghuninya, minta-minta kepada ahli kuburnya, penghuni kuburnya itu, bahkan minta syafaat ya kepada penghuni kubur tadi ya, dan juga bertawasul dengan mereka yang telah meninggal dunia. Maka dijauhkan hal-hal seperti ini, karena ini ya tidak ada tuntunan dari syariat Islam. Kemudian kata penulis hafizahullah, wala yushra'u liman ya'ti uhudan ay yaqsida ma yuqalu bi anna musallan nabi fi safhil jabali li yusalli fihi. Tidak disyariatkan bagi orang yang datang ke Bukit Uhud menuju ke suatu tempat di bukit ini yang kata orang sebagai tempat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kaki bukit ini. Pernah dengar nggak itu? Pernah dengar? Nah ini berarti ada gitu. Karena kita mungkin nggak tahu ya, tapi ada di sini disebutkan. Ada yang kata orang sebagai tempat sholat Nabi SAW, yaitu di kaki bukit ini, untuk mengerjakan sholat di situ, atau mendaki bukit Uhud dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan berkah, ya, mendapatkan barokah. Naik gunung itu berkahan gitu. Atau mendaki bukit Rumat. Bukit Rumat apa? Bukit Rumat itu loh dulu yang para sahabat ditugaskan Nabi untuk menjaga-jaga di atas dulu. Jangan kalian tinggalkan ini ya sampai mendapatkan izin dariku. Yaitu rumah itu kan panah, itu lah panah, pelempar panah itu. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka di situ dinamakan bukit Rumat. Rumah itu kan lempar panah itu lah. Jadi itu nggak ada seperti itu, nggak ada. Kemudian Bukit Rumah
di sini disebutkan adalah sebuah bukit kecil yang menurut sejarah di bukit ini ditempatkan 40 pasukan pemanah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadinya perang Uhud demi mengikuti jejak para sahabat. Maka perbuatan ini dan yang semisal dengan ini termasuk bukan dari ajaran Islam. Makanya di sana kan ada peringatan-peringatan ya. Ada suara speaker gitu loh dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa apa itu ya. Untuk ngingetin kaum muslimin yang datang ke situ jangan 1 2 3 4 5 yang sudah kita sebutkan tadi itu. Ya, diingetin. Dan itulah yang memang seharusnya. Kemudian kecuali mengucapkan salam dan berdoa untuk para syuhada. Mengucapkan salam kepada para syuhada, berdoa untuk mereka, ya, untuk para syuhada. Bahkan perbuatan ini termasuk kategori perkara-perkara yang diada-adakan, yang dilarang dan yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan masalah ini. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menegaskan, innama halaka man kana qablakum bitatabbu'ihim athara anbiya'ihim. Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian hanyalah karena mereka ambisius untuk mengikuti, membuntuti jejak para nabi mereka. Kalau tidak salah ucapan Umar ini berkaitan dengan sebuah pohon yang dulu dijadikan nabi dan para sahabat baiat. Baiat apa itu? Ridwan. Baiat Ridwan. Dan pohon ini namanya pohon apa? Kok lupa sih ya? Baiat Ridwan kan? Baiat Ridwan. Jadi di situ kan waktu itu kan Nabi dan para sahabat umroh tuh, mau umroh. Kemudian dicegat oleh kaum musyrikin, yang mana mereka kaum musyrikin melarang Nabi dan para sahabat masuk ke kota Mekah, apalagi umroh di situ, dicegat di situ. Kemudian terjadilah perjanjian di situ. Dan ketika perjanjian baiat di situ di bawah pohon itu, pohon enggak ada. Nah, ketika di zaman Rasul nggak ada orang-orang yang datang ke pohon itu. Pohon biasa, pohon seperti biasa. Karena akidah mereka sudah kuat ya. Para sahabat enggak ada. Setelah berubah generasi di zaman Umar itu mulai sudah ada 1-2 orang yang datang ke situ, mungkin ngapain lah, mungkin sholat atau apa begitu loh. Nah Umar ini paham nih, ini kalau dibiarin, bahaya nih. Nanti ujung-ujungnya nanti gimana? Terjadi kesyirikan di situ. Minta keberkahan, mungkin musab ini, kemudian sholat di situ dengan khusyuk, sholat di situ, doa di situ lebih afdol, lebih mustajab, lebih ini, kemudian dan yang lainnya terjadi kesyirikan. Berawal dari mungkin 1-2 orang datang ke situ, berulang datang ke situ begini. Nah Umar paham ini khawatir kalau dibiarin tuh pohon akan terjadi apa yang terjadi. Akhirnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh untuk menebang pohon itu. Nah, dengan itulah dia mengatakan ini nih. Nih, apa tadi? Innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian. Itu karena apa? Karena mereka itu orang-orang terdahulu untuk mengikuti, membuntuti jejak para nabi mereka. Apa nama jejak? Jejak apa namanya? Tapak tilas. Nah, tapak tilas. Ngikutin ini sejarahnya apa? Ngikutin gitu. Maka ini kalau seperti ini nanti lama-lama tempat itu dijadikan tempat yang sakral, tempat yang keramat gitu loh. Hal itu dicegah oleh Islam.
tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini perkataan ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu itu dia menjadi khalifah ya, khalifah. Makanya kalau sudah khalifah memerintahkan ini ya sudah dilaksanakan perintah itu. Wallahu alam bissawab. Tapi kita lanjutkan. Bahasan berikutnya adalah al-mazarat. Jadi intinya bahwa kita bolehlah ziarah ke baqi dengan adab-adab yang diajarkan oleh syariat. Kemudian juga boleh ziarah ke Gunung Uhud kalau memang kesempatan mendoakan syuhada Uhud ya silakan, monggo, tidak ada larangan ya. Seperti itu, dan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian al-mazarat. Al-mazarat ini beberapa tempat ziarah. Mazarat. Kata penulis hafizahullah, hunaka amakinu ukhra fil madinatil munawwarah tu'rafu bil mazarat. Begitu juga di kota Madinah ada tempat-tempat ziarah lain yang dikenal dengan mazarat. Namanya mazarat. Seperti masjid apa ini? Seperti masjid di sini masjid 7 ya. Misalnya 7 masjid yang ada di dekat lokasi perang Khandaq. 7 masjid yang ada di dekat lokasi perang Khandaq, yaitu Masjid Qiblataini. Tahu Masjid Qiblataini ya? Yang dulu pernah ada perubahan kiblat ya. Awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa ya Palestina, kemudian bergeser ke Masjidil Haram di Mekah. Terjadi di masjid itu, Masjid Qiblataini. Sebagian sumur Masjid Ghamamah dan beberapa masjid yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Semua tempat-tempat ini menurut 7 tadi ya, mazarat tadi, lokasi untuk ziarah. 7 masjid yang ada di dekat lokasi perang Khandaq, Masjid Qiblataini, sebagian sumur Masjid Ghamamah, dan beberapa masjid yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Semua tempat-tempat ini tidak ada dalil syar'i yang secara khusus menganjurkan ziarah ke sono. Nggak ada sunnahnya gitu loh, nggak ada sunnahnya. Kalau sunnahnya tadi kan Masjid Quba ya, Masjid Quba. Dan jangan sekali-kali orang yang berziarah ke sana menyangka. Jangan sekali-kali orang yang berziarah ke sana menyangka bahwa ia akan meraih pahala berlipat-lipat. Karena sejatinya mengikuti bekas-bekas peninggalan para nabi dan orang-orang saleh justru menjadi penyebab binasanya umat-umat sebelum kita. Seperti perkataan siapa tadi? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan pula sekali-kali ia menilai baik orang-orang muslim yang menyalahi petunjuk Nabi Muhammad SAW dan arahan para sahabat beliau SAW. Karena sesungguhnya kebaikan yang sebenarnya, yang hakiki terdapat di dalam petunjuk beliau dan di dalam arahan mereka para sahabat. Sedangkan keburukan yang sebenarnya terpendam di dalam sikap menyalahi petunjuknya dan bimbingan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fa innal khaira kullal khairi fi hadihi wa hadihim wasyarra kulla syarri fil mukhalafati an hadihi wa hadihim. Sebaik-baik kebaikan adalah mengikuti petunjuk beliau dan petunjuk para sahabat.
dan setiap keburukan adalah menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu indah ya, nyaman, tenang, tentrem, tidak sulit, tidak berat, tidak mudah semuanya. Kalau mengikuti sunnah mudah semua. Alhamdulillah, tidak ada yang sulit. Tapi kalau menyelisih syariat, menyelisih sunnah itu berat semuanya. Berat ya. Dan susah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, paham sampai di sini ya? Khusyuk semua nih, insyaallah. Anteng gitu. Apa anteng kayak adem gitu, ayem gitu ya, masya Allah. Baik, kita lanjutkan akhi fillah, azanillahu wa iyyakum. Masalah berikutnya adalah tanbihani muhimmani jiddan. Dua peringatan yang amat penting. Ini masalah terakhir nih yang dibawakan penulis hafizahullah dalam masalah ini. Dua peringatan penting. Peringatan yang pertama adalah, makanya penting Mbak ya, kita kalau haji, kalau umrah kita ikut siapa, ini penting banget nih. Yang bawa kita siapa gitu, penting banget. Kalau yang bawa sono ya kita akan mengikuti ke bawah mereka gitu kan. Kalau mereka ya kita otomatis ikut. Makanya penting kita memilih ini, siapa yang membawa kita ke sana itu. Ikut siapa? Rombongannya siapa gitu loh, rombongannya siapa. Ini penting banget. Dan sering kita mendengar aduan beberapa temen gitu, saudara kita tuh nyesel gitu kan, ikut rombongan nyesel, jadi karena dia udah tahu gitu loh, udah tahu sunnah seperti ini. Kemudian ikut rombongan, Allah nyesel, pusing, suruh begini, begitu. Gitu kan, nyesel akhirnya. Makanya dia semangat untuk nanti berangkat lagi, udah enggak ikut rombongan yang lain gitu. Nah, penting banget ini. Makanya dalam kita bersafar itu ya harus kita perhatikan siapa yang menjadi pemimpin kita gitu kan. Dalam rombongan itu kan harus ada pemimpin gitu kan. Nah, siapa yang menjadi pemimpin kita itu? Yang menentukan sah dan tidaknya, utama dan tidaknya nanti di sana pemimpin kita itu. Kecuali kalau kita berani untuk udahlah saya sendiri misalnya kan, ya udah nggak masalah. Tapi tetap ya terciprati sono sinilah. Ya, terciprati sana sini. Maka penting banget ya dengan siapa kita berangkat ke sana itu. Pilih-pilih ya. Karena kan mungkin setahun sekali mosok salah itu kan gimana kan, belum tentu tahun-tahun depannya bisa ke sono lagi, apalagi haji kan begitu. Taib akhi fillah azanillahu wa iyyakum, tanbihan muhimmani jiddan, dua peringatan yang sangat penting. Pertama, kata beliau hafizahullah, yahrisu katsirun minal hujjaj 'alal mukthi fil madinatil munawwarati ayyaman aktsara minal ayyamil lati yamkuthunaha fi Makkah. Ada sebagian jamaah haji yang masya Allah serius untuk berbanyak-banyak tinggal di Madinah daripada berbanyak-banyak tinggal di Mekah. Nih, dan itu banyak seperti itu. Kenapa, Pak? Ya mungkin di Madinah itu kan enak, adem, sejuk, orangnya juga kayak kita gitu, lembut-lembut nih. Monggo, nje, ya gitu kan, enak gitu, enak. Hawanya juga pokoknya enak dah gitu kan. Daripada di Mekah dari sisi dari orang-orangnya, mungkin dari
panasnya, dari Masya Allah keras begitu ya. Maka dari keenakannya itu tuh enak di Madinah gitu loh. Itu dari sisi enaknya. Istilahnya dari sisi apanya Pak? Dunianya. Dari sisi dunianya memang kelihatan enak dan kita rasakan enak memang di Madinah daripada di kota Mekah. Nah, banyak dari jamaah haji ini yang sungguh-sungguh untuk lebih banyak tinggal di Madinah daripada di kota Mekah. Padahal ma'anna salata fil masjidil haram ta'dilu mi'ata alfin fi ghairihi minal masajid. Padahal salat di Masjidil Haram sekali itu 100 sebanding dengan 100.000 salat di masjid yang lain. Amma salatu fil Masjidin Nabawi fahiya ka alfi salatin fiha siwahu. Sedangkan salat di Masjid Nabawi berapa? 1000 daripada salat di masjid yang lain. Berarti intinya dari sisi akhiratnya lebih utama di mana yang banyak? Ya di Mekah kan gitu. Tinggal di kota Mekah. Kalau dari sisi akhiratnya, dari sisi pahalanya, dari sisi agamanya, tentu lebih banyak di kota Mekah daripada di kota Madinah. Tapi dari sisi duniawinya di Madinah. Dan banyak dari jamaah haji yang kebalik gitu loh. Lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Tapi kan kita ikut sama siapa? Masuk ke sono sendiri enggak ya? Ya kita ikut rombongan kan, ikut rombongan. Ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali ikut rombongan tadi. Ya wallahualam. Tapi secara hukum ya seperti itu ya, lebih baik, lebih banyak tinggal di kota Mekah, nginap di kota Mekah daripada kota di Madinah. Wa hadzal farqul kabiru fil fadli bainas salati fi Makkah wa bainas salati fil Madinah yanbaghi ay yakuna fihi maqna'un li ulaikal hujjaj ay yakuna mukthuhum fi Makkah aktsara minhu fil Madinah. Artinya perbedaan yang amat besar tentang keutamaan sholat di Mekah dengan sholat di Madinah sepatutnya menjadi pemacu bagi jamaah haji agar mereka tinggal di Mekah lebih lama daripada tinggal di kota Madinah. Ini peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua adalah katsirun minal hujjaj yadhunnuna anna ziyaratal Masjidin Nabawi hiya min manasikil haji. Sebagian besar jamaah haji menyangka gitu loh, menyangka bahwa ziarah ke Masjid Nabawi itu adalah bagian dari manasik haji, padahal enggak gitu loh. Walidha fa innahum yahrisuna 'alaiha ka hirsihim 'ala manasikil haji, sehingga mereka serius semangat untuk ziarah ke Masjid Nabawi sebagaimana dia semangatnya ketika melakukan manasik haji. Hatta law anna rajulan hajja wa lam ya'til Madinah fa indahum anna hajjahu naqisun. Bahkan sebagian di antara mereka jamaah haji yang tidak datang ke kota Madinah, khususnya ke Masjid Nabawi, seakan-akan hajinya kurang, nggak afdol, kurang pahalanya, kurang ganjarannya. Nggak seperti itu, enggak. Tetap kalaupun nggak ke Madinah, nggak ke Masjid Nabawi, tetap hajinya seperti itu, sama saja. Wa yarawna fi dzalika ahadits maudhu'ah. Mereka berdalil dengan hadis maudhu'. Apa maudhu' itu? Palsu, mungkar, dibikin-bikin oleh manusia, bukan Rasul. Hadis yang mungkin sering kita dengar tuh hadis nih. Apa hadisnya? Man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji
lalu tidak sempat atau tidak ziarah ke makamku, makam Rasul, maka sungguh ia telah meremehkanku. Ini orang kalau tidak tahu derajat hadisnya ndredeg. Oh, ndredeg ya. Takut dia. Berarti ngeremehin Rasul nih. Nggak sopan sama Rasul, merendahkan Rasul. Udah di sono kok nggak ke makam Rasul itu kan. Bener kalau orang itu nggak tahu tentang hadis ini, derajat hadis ini, dibacain hadis ini, wah sudah. Takut dia kalau tidak ke sono. Sehingga seakan-akan hajinya itu kurang, atau mungkin sampai kepada derajat hajinya nggak sah gitu kan. Hajinya nggak sah kalau nggak ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar hadis ini? Hah? Oh, baru ini. Pernah ya, berarti baru. Ini sering dibacakan oleh mereka hadis ini. Ternyata hadis ini maudhu, palsu. Tidak ada asal usulnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nggak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Arba'in. Di sini sebelumnya ada pembahasan di sini. Coba kita kembali ke adab ziarah ke Masjid Nabawi yang ke-8 itu. Nah ini yang H. Kalau diterjemahannya halaman 525. Yang H. Ketemu? Wala yahmiluhul hirsu ala salati fir rawdah. Bukan itu sih. Walaysa minas sunnati ayyahrisa ala salati fil masjidi arba'ina salatan mutawaliyatan bina'an alal haditsil ladzi ishtuhira ala alsinatin nasi tadawuluhu. Bukanlah dari sunnah. Berarti bukan sunnah ini. Apa? Bukanlah dari sunnah Nabi SAW kesungguhan mengerjakan sholat di masjid yang mulia ini 40 kali sholat secara berturut-turut. Sholat apa namanya? Arba'in. Gak ada sunnahnya. Dan ini hampir semua orang tahu. Bahkan banyak yang melakukannya gak? Iya banyak. Yang hanya berdasarkan pada hadis yang terkenal di kalangan orang-orang banyak. Banyak tahu tentang hadis ini. Dan hadisnya itu ini. Man shalla fil masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atan minan nar wa naja minal adzab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang mengerjakan salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, 40 kali sholat dengan lengkap urut gitu, niscaya ia dicatat terlepas dari siksa api neraka, selamat dari azab, dan terlepas dari sifat nifak. Padahal hadis ini dhaif, lemah, dan tidak sahih. Jadi sholat arba'in dalilnya itu dhaif, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah. Dan hadis ini terkenal banget lah hadis ini. Padahal ya nggak sahih hadisnya gitu. Mana nggak sholat arba'in di sono? Belum ke sono itu. Siapa tanggung jawab nih? Wallahu a'lam bishawab. Fahadha hadithun dha'ifun la yasihhu. Hadis ini hadisnya dhaif, tidak sah, tidak sahih. Baik, kita lanjutkan.
Peringatan yang kedua sudah ya, peringatan yang kedua ya. Sedikit lagi. Wal amru ala ghairi ma yadhunnu haula'i fa ziyaratul masjidin nabawi sunnatun syara'aha rasulu sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi lakin la alaqata baina ziyarati wa bainal haji. Hal ini tidak seperti yang mereka sangka. Maka ziarah ke Masjid Nabawi itu hukumnya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkannya untuk sholat di dalamnya. Akan tetapi tidak ada hubungan antara ziarah Masjid Nabawi, ziarah makam Rasul dengan haji, manasik haji. Enggak ada hubungannya. Ini sendiri, ini sendiri. Kalaupun enggak ziarah ke sana enggak masalah. Hajinya tetap sah dan hajinya tetap sempurna. Kalau memang sempurna. Iya. Ya memang kalau ya mumpung di sana lah istilahnya, mumpung di sana lah, mosok enggak kan begitu. Kalau kita haji itu 200.000 jemaah itu supaya sebagian bisa di Madinah, sebagian bisa di Mekah. Makanya dibuat itu. Ya iya, memang di situ setiap rombongan ya pasti ke sono lah. Tapi yang biasanya. dibilang apa ini yang akhirnya jadi Masya Allah ya. di dasarnya katanya. Iya, Masya Allah. Taib, wala yatarattabu ala adami ziyaratil masjidi sihhatun lil haji. Jadi tidak ada hubungannya antara ziarah dengan haji ya, tidak ada hubungannya. Tidak menjadikan hajinya tidak sah dengan tidak ziarah ke Masjid Nabawi atau kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal wala kamalul lahu, dan tidak menjadi sebuah kesempurnaan haji kalau tidak ziarah berarti enggak sempurna, enggak juga gitu. Lianna ziyaratal Masjidin Nabawi laisat min manasikil haji. Ziarah Masjid Nabawi itu bukan termasuk dari manasik haji. Bal hiya masyru'atun li dzatiha wahdaha. Namun ziarah ini, ziarah Masjid Nabawi ini disyariatkan. Kenapa? Karena masjid itu sendiri. Ya, karena masjid itu sendiri, yaitu masjid itu kita disyariatkan untuk datang ke sono, ziarah ke sono. Baik ketika kita di sono maupun kita di sini. Ya, di Indonesia misalnya tetap disyariatkan ziarah ke Masjid Nabawi sana. Inilah akhi fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, masalah-masalah yang masalah-masalah haji dan umrah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Alhamdulillah selesai sudah bahasan kita tentang masalah haji dan umrah ini. Walhamdulillah. Tentu di sana sini ada kekurangan lah pasti, karena kitab ini kan singkat ya, ringkasan begitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita mau melaksanakan ibadah haji ya kita serius belajar. Makanya di awal sudah kita bahas bahwa selama kita belum akan melaksanakan ibadah haji, kita membahas bab haji ini hukumnya sunnah saja. Sunnah dianjurkan saja. Tapi kapan menjadi wajib? Kalau mau berangkat haji baru wajib kita mempelajari bab haji ini. Kalau enggak bahaya nanti di sana. Begitu. Dia akan bingung di sana, apa yang harus saya lakukan ini itu. Begitu juga umroh, bab umroh kalau kita belum mau umroh ya sunnah hukumnya kita belajar itu. Tapi wajib kalau kita mau berangkat umroh. Ya, makanya kalau mau haji monggo silakan diperdalam pembahasan ini, dan kalaupun kita mau umroh misalnya perdalam pembahasan umroh. Walhamdulillahirabbil alamin. Berarti adab-adab ziarah ke Masjid Nabawi belum selesai ya waktu itu ya. Belum kita baca tadi ya, arba'in ya. Belum. Udah atau belum? Udah ya. Sepertinya belum semua deh.
Belum semua ya. Tapi yang pertama kita ulangi sedikit ya. Perasaan anak belum dibaca semua. Yang pertama, apabila hendak masuk Masjid Nabawi, maka masuklah dengan mendahulukan kaki kanannya. Lalu mengucapkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sama ketika kita masuk masjid ini. Atau mengucapkan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitani ar-rajim. Sama ketika kita mau masuk masjid yang lainnya pun demikian, sama adabnya. Yang kedua, kemudian mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Para ulama berbeda pendapat tentang apa hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang kuat insya Allah dia adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, waspadalah jangan sampai sholat menghadap kubur Nabi SAW yang mulia dan menghadap ke sana ketika berdoa. Dan dulu sudah kita sampaikan, nggak bisa kita sholat menghadap kuburan Nabi. Kan di situ ada tembok ya, yang bentuknya seperti itu, yang sudah kita bahas dulu. Nggak mungkin kita sholat di situ. Alhamdulillah. Kemudian yang ke D, bergerak menuju kubur Nabi SAW setelah tahiyatul masjid situ. Kalau memang tidak sholat fardu ya, kalau sholat fardu dulu. Setelah selesai sholat, baru menuju kubur Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bergeser ke kuburan siapa? Abu Bakar, mengucapkan salam kepadanya. Kemudian bergeser ke kuburan Umar ya, Umar bin Al-Khattab, dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian yang berikutnya, tidak termasuk adab yang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika berada di dalam masjid. Tidak hanya di Masjidil Nabawi, bahkan di masjid-masjid yang lain kita nggak sopan ya ketika di masjid itu dengan brok-brok gitu kan, suara keras, kecuali kayak begini. Brok-brok kan? Oh, brok-brok. Ngerti brok-brok ini? Nah, suara keras gitu, suara keras. Begitu juga imam gitu kan? Imam itu keras suaranya, adzan, qomat itu memang disyaratkan keras. Tapi selain itu enggak. Kurang sopan, kurang adab ketika jerit-jerit suara keras di masjid. Begitu. Dan itu semua masjid berlaku. Jadi tidak termasuk adab yang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika berada di dalam masjid atau ketika berada di dekat kubur Nabi SAW. Maka hendaklah bersuara dengan suara yang lirih. Karena adab yang harus diterapkan kepada Rasul SAW pada waktu beliau sudah meninggal dunia seperti adab di waktu beliau masih hidup. Naam, ketika beliau masih hidup nggak boleh bicara dengan beliau dengan lebih keras suaranya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat itu? Wala tarfa'u gimana surat Al-Hujurat itu? Janganlah kalian mengeraskan suara gitu loh, mengeraskan suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, dan ini berlaku ketika beliau sudah meninggal dunia. Begitu, insyaallah. Kemudian yang berikutnya, dia telah mengerjakan sholat berjamaah dan berusaha untuk menempati shaf pertama. Karena hal itu merupakan keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah. Lawang di masjid yang lain saja tuh keutamaan shaf depan itu Masya Allah ya. Apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram. Tapi untuk mendapatkan shaf pertama susah ya. Susah-susah gimana gitu ya. Tapi berusahalah, berusaha. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Dan insya Allah dapat pahala ya dengan niatnya itu. Insya Allah. Kemudian jangan sampai semangat untuk sholat di raudhah menyebabkan tertinggal untuk mendapatkan shaf-shaf pertama.
Karena sholat di Raudhah sama sekali tidak memiliki keutamaan dibandingkan dengan sholat di seluruh bagian yang lain di Masjid Nabawi. Sama saja. Ujung sono, sama saja. Gitu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah kita sebutkan, ya tidak ada sunnahnya mengerjakan sholat arba'in. Tidak ada, ya, karena mereka melakukan itu karena berdasarkan hadis ini, dan hadis ini adalah dhaif, lemah dan tidak sahih. Kemudian yang berikutnya, tidak disyariatkan sering-sering pergi ke kubur Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepadanya. Salam kepada Rasulullah SAW dapat disampaikan di mana saja ia berada, bahkan di ujung dunia sono. Silakan. Bahkan seandainya ke bulan, sholawat di sana sampai nggak kepada Nabi? Sampai. Masya Allah ya. Di mana saja. Tidak hanya di dekat kuburan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu berada di suatu daerah yang terpencil jauh di ujung dunia sana, kutub utara dan selatan misalnya. Ia dan orang-orang yang berada di depan kubur Nabi SAW memiliki hak dan peluang yang sama untuk mendapatkan pahala mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul SAW. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata beliau, sekali, Allah bersalawat kepadanya berapa? 10 kali. Kita ucapkan di sini ya sama, di sono ya sama, dekat Rasul sana ya sama, di ujung dunia sana ya sama. Sama saja. Masya Allah. Khususnya di hari Jumat ya. Kemudian yang berikutnya adalah manakala ia keluar dari masjid yang mulia ini, janganlah keluar dengan berjalan sambil mundur. Emang ada pernah ngelihat gitu? Ada gitu di Mekah? Oh gitu ya. Mundur. Masya Allah. Namun keluarlah dengan mendahulukan kakinya yang kiri, sebagaimana kita keluar masjid yang lain ya, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian karuniamu. Nah, ini doa keluar masjid. Walhamdulillah. Selesai sudah bahasan kita haji dan umroh. Walhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita dapat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ada kesalahan tentu dari saya, dari syaitan, dan tentu kurangnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua dari kekurangan-kekurangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita mulai bab baru, Kitabun Nikah, bab pernikahan, perkawinan, pernikahan. Kita mulai nanti atau sekarang? Nanti aja ya. Nanti aja ya. Dan bab nikah ini cukup panjang, akhi. Berapa lembar nih? Panjang. Karena memang masalah rumah tangga itu paling ya banyak gitu, masalahnya banyak banget. Di kitab ini yang Al-Wajiz aja segini ya, gimana kitab-kitab yang lain gitu, kamu lebih tebal lagi pas rinci gitu kan. Nah, tentu bab nikah ini penulis membawakan masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu sebelum nikah. Jadi dari sebelum nikah, kemudian akan menikah, kemudian ketika menikah ijab dan qabul, kemudian setelah menikah malam pertama, kemudian malam-malam berikutnya, adab-adabnya, kemudian masalah-masalah rumah tangga, masalah mahram, siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita, dan seterusnya, sampai masalah talak, masalah apa lagi nih?
Masalah iddah dan yang lainnya dibahas di kitab ini. Alhamdulillah, insyaallah kita bahas di jumpa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Dan insyaallah tidak ada pertanyaan lah. Udah paham semualah ya. Nanti aja kalau mau berangkat baru tanya ya. Ini kan belum berangkat juga. Mau berangkat baru tanya insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.